Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian di bawah dia ada Alexis Sanchez, nilainya 7. Tapi gue setuju sih ketika Alexis Sanchez masuk, serangan kita jauh lebih baik. Kemudian di bawahnya Alexis Sanchez ada Thuram dan Lautaro. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Setelah berhasil mengalahkan bahkan membantai tim papan bawah AC Milan 5-1. Tadi malam penampilan kita anti klimaks ya teman-teman. Inter justru menampilkan permainan terburuknya di musim ini. Dan bahkan menurut gua mungkin ini adalah salah satu permainan terburuk di eranya Inzaghi sih. Biasanya sistem permainan Inzaghi, walaupun gagal menang ya, walaupun ditahan seri, setidaknya kita membuat banyak peluang. Di musim sebelumnya, kelemahan dari Inzaghi Ball adalah penyelesaian peluang ya. Kita menciptakan banyak peluang, membombardir sana-sini, tapi tidak berujung gol. Nah, yang terjadi tadi malam itu jauh lebih parah ya. Bahkan kita membangun serangan aja sulitnya minta ampun. Bayangin teman-teman, kita cuma bikin satu shot on goal selama 90 menit. Ini bukan Inzaghi Ball banget. Shot off targetnya juga cuma 2. Lautaro Martinez dan kawan-kawan harus puas membawa pulang satu angka dari kandang Sociedad di matchday pertama Liga Champions 2023-2024. Dengan melihat penampilan Inter tadi malam, gue jadi tahu kenapa Inzaghi di bursa transfer kemarin tiba-tiba ya di last minute dia menginginkan Maxim Lopez menggantikan Aslani. Ya seperti yang teman-teman lihat lah di partai lawan Sociedad, Aslani benar-benar jadi kartu mati ya. Dia tidak bisa merebut bola, tidak memenangkan duel, sehingga kita selalu kalah dalam ball possession. Kemudian giliran dapat ball possession, Aslani distribusinya lambat banget dan dia cenderung gugup ya karena Sociedad main high pressing selama 90 menit. Gue berani katakan teman-teman, Aslani belum saatnya menjadi vice Calhanoglu. Mungkin dia bisa main jadi starter di partai-partai Coppa Italia lah, tapi di partai genting dia belum layak untuk menjadi starter. Entah ya teman-teman apa alasannya, apakah karena memang skill dia yang belum mumpuni, belum saatnya menjadi vice Calhanoglu, atau memang karakteristik dari Aslani yang tidak sesuai dengan gaya permainan Inzaghi. Tapi sepertinya tidak berkembangnya permainan Aslani tadi malam bukan karena karakteristik sih. Gaya permainan Aslani kan kalau gue lihat mirip-mirip kayak Brozovic lah, cenderung lambat, sering delay bola. Tapi buktinya selama ini Brozovic bisa menjadi andalan Inzaghi. Ada satu hal ciri khas dari Brozovic yang tidak ada dalam diri Aslani ya. Kalau Aslani ingin meniru gaya permainan Brozovic, ada satu hal yang kurang, yaitu daya jelajah yang tinggi. Dan itu sangat terlihat di momen kita kebobolan. Sekilas memang kelihatannya itu blunder ya Bastoni. Betul bahwa Bastoni ada andil dalam blunder tersebut ya. Dia bahkan sempat dribble bola 3 kali tapi akhirnya terlepas. Tetapi di lain sisi gue melihat seharusnya Aslani ada di situ tuh untuk membuka ruang, menawarkan diri untuk dioper bola. Selain Aslani teman-teman, satu pemain lainnya lagi yang menurut gue underperform adalah Arnautovic. Gue sempet tuh bikin konten, membuat pertanyaan, siapa Lord kita di tahun ini? Kemudian gue bilang Arnautovic. Banyak tuh teman-teman yang protes tuh di kolom komentar. Tadi malam gue lihat di kolom live chat banyak banget yang maki-maki Arnautovic ya. Tetapi memang di partai lawan Sociedad ini Arnautovic parah banget sih. Dia tidak menawarkan apapun ya dalam pertandingan. Duel udara kalah, kemudian dia juga tidak bisa menahan atau memantulkan bola layaknya target man. Dia tidak punya kecepatan. Gue lihat jalan kaki terus. Aduh parah banget Arnautovic. Akan tetapi teman-teman, kalau disuruh membandingkan antara Aslani dan Arnautovic, gue akan lebih memilih Arnautovic. Karena kan ini musim pertamanya Arnautovic, dia baru bermain sebagai starter juga baru sekali, masih kurang lah chemistry-nya. Sedangkan untuk Aslani ini tahun kedua men, penampilannya masih gitu-gitu aja. Makanya teman-teman sekali lagi nggak heran kenapa Inzaghi di bursa transfer kemarin menginginkan Maxim Lopez ya untuk ditukar dengan Aslani. Akan tetapi teman-teman, di balik buruknya penampilan kita, gue mendapatkan 6 poin positif dari partai melawan Sociedad. Yang pertama, kita tetap mampu mencetak gol, kita tetap mampu membawa pulang 1 poin walaupun penampilan kita buruk banget, walaupun kita cuma mendapatkan 1 peluang emas, walaupun kita dikurung sepanjang pertandingan. Menurut gua ini menunjukkan peningkatan dalam hal mentalitas kita. Lautaro Martinez mampu menyelesaikan satu-satunya peluang kita di partai melawan Sociedad. Kemudian poin positif yang kedua gua berikan kepada Carlos Augusto. Aduh gila, gua suka banget, dia ngotot, dia punya kecepatan, dia bisa dribble, bisa gocek, bisa crossing. Kemudian tadi malam dia tampil
tampil 90 menit dan bermain di dua posisi sebagai wingback dan left center back. Jadi luar biasa banget, gue suka banget Carlos Augusto. Lalu poin positif yang ketiga yang gue lihat di partai lawan Sociedad adalah Lautaro Martinez sekali lagi menunjukkan sisi leadershipnya. Dia tetap tenang, dia kerja keras. Harusnya Lautaro Martinez itu capek banget kan. Kemarin international break dia selalu main lawan Argentina, dia perjalanannya paling jauh, tetapi lawan Sociedad dia tetap tenang, tidak emosian kayak Barella ya. Menurut gua teman-teman, Barella harus belajar banyak dari Lautaro Martinez. Potensi yang ada dalam diri Lautaro sama Barella menurut gua sama, tetapi ketika saat ini Lautaro Martinez jadi kapten, kemudian Barella menjadi vice kapten, wah ini berubah nih, tiba-tiba Lautaro Martinez jadi mencolok banget dan Barella masih di situ-situ aja. Barella tadi malam sempat diganjar kartu merah oleh wasit walaupun dianulir. Akan tetapi gue melihatnya dari sisi lain. Barella harusnya mulai sadar, dia mulai dewasa bahwa siapapun bisa tampil buruk, tetapi jangan sampai kena kartu merah, jangan sampai merugikan tim. Dalam hal inilah Barella harus mencontoh Lautaro Martinez ya. Lautaro udah jarang marah-marah sama teman sendiri, dia juga udah nggak emosian. Kemudian poin positif yang keempat, Fratesi gile on fire setelah 2 gol bersama timnas Italia, mencetak gol lawan tim papan bawah AC Milan. Tadi malam dia memberikan assist cakep, gue nggak tahu itu spekulasi sih. Gue rasa tuh tadinya mau nge-shoot, tapi nggak apa-apa lah. Ujung-ujungnya menjadi diagonal assist ya, yang disambut oleh finishing luar biasa oleh Lautaro Martinez. Kemudian catatan yang kelima, gue berikan kepada Benjamin Pavard, solid debut ya, luar biasa, kokoh di belakang, duel one on one selalu menang, distribusiin bola juga lancar. Menurut gue Pavard udah layak untuk jadi pemain inti sih. Darmian udah saatnya duduk di bangku cadangan. Ini kalau dilihat dari statistik lawan Sociedad, Benjamin Pavard mencatat 6 kali clearances ya, menyapu bola, kemudian ada 2 kali intercept, 3 kali tackle, passing akurasinya 88%, menang 11 kali duel dari 12 kali percobaan, tampil 90 menit, dan sama sekali tidak pernah dilewati oleh dribble lawan. Luar biasa. Kalau di sisi kiri, Carlos Augusto sempat kelewatan tuh, digocek oleh Kubo. Lalu catatan yang terakhir teman-teman, catatan yang keenam, gua berikan kepada Yann Sommer yang walaupun kebobolan, tetapi dia melakukan penyelamatan luar biasa. Ini kalau dari yang gua baca dari salah satu media, penyelamatan Yann Sommer dari sundulan pemain Sociedad dalam jarak dekat ya, itu refleks dia mencapai 0,3 detik, anjir cepet banget. Mungkin teman-teman dari sisi build up Yann Sommer masih kalah jauh lah dari Onana. Akan tetapi dalam hal refleks, dalam hal ketenangan, kemudian dalam hal menepis bola jauh lebih bagus lah si Sommer dibandingkan Onana. Apalagi dalam hal ketenangan, si Yann Sommer kan wajahnya tenang banget tuh, nggak pernah meledak-ledak kayak Onana. Ini bahkan La Gazzetta dello Sport memberikan nilai tertinggi kepada Yann Sommer ya dibandingkan pemain Inter lainnya. Ini untuk pertama kalinya Yann Sommer mendapatkan nilai tertinggi. Sebelumnya di 4 Giornata Serie A dia nilainya selalu paling bawah. Giliran di Liga Champions nilainya menjadi yang paling tinggi, 7,5. Kemudian di bawah dia ada Alexis Sanchez nilainya 7. Tapi gue setuju sih ketika Alexis Sanchez masuk serangan kita jauh lebih baik. Kemudian di bawahnya Alexis Sanchez ada Thuram dan Lautaro. Penampilan terburuk kita menurut La Gazzetta ada Bastoni nilainya 4. Kemudian di atasnya ada Aslani dan Arnautovic 4,5. Ternyata menurut La Gazzetta penampilan Bastoni lebih buruk ya dibandingin Aslani dan Arnautovic. Kalau menurut gue enggak sih. Sekali lagi teman-teman, melawan Sociedad menurut gue permainan kita buruk banget. Tetapi gue senang kita tetap bisa membawa pulang 1 poin. Semoga ini menjadi pelajaran untuk Inzaghi ya. Dan kita juga beruntung teman-teman ya, karena di grup D tuan rumah Benfica kalah 0-2 dari Salzburg. Karena kan di grup D ini sebetulnya yang diunggulkan untuk lolos adalah Inter dan Benfica. Ternyata Inter ditahan seri dan Benfica malah kalah di kandang sendiri. Semoga kita tidak tergelincir ya di partai-partai berikutnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman tentang partai melawan Sociedad di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan